waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Si Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah Allahumma salli ala Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Panjenengan Nabi mentarinya umat Panjenengan Nabi bulannya umat Panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Panjenengan Nabi cinta ke umat Panjenengan Nabi sayang ke umat Panjenengan Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah
bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang ayah cintai, yang ayah hormati, yang ayah muliakan seluruh jamaah manaqib yang hadir, tepuk tangan. Dari manapun datangnya, tanpa terkecuali, semoga semua yang datang ke tempat ini membawa barokah dari Allah. Pulang dari tempat ini juga meninggalkan barokah di tempat ini, membawa barokah ke rumahnya masing-masing. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, bil khusus sahibul jihad, keluarga Bapak Mustahal, Ibu Karsi selaku sahibul hajat, yang tentunya beliau malam ini adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Kita doakan semoga oleh Allah ditambah-tambah sehat, panjang umur. Mustajab doanya, apa yang menjadi harapannya disukseskan oleh Allah. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan segenap para imam-imam manaqib, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatizah, ibu haji, bapak haji, yang alhamdulillah malam hari ini bisa duduk bersama-sama di tempat ini. Ada yang dari Bumi Ayu, ada ya, Al-Mukarram Kiai Dayat, pimpinan pondok pesantren Majelis Zikir Hidayatul Tamami, juga Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Furqon dari Cimerang, yang saya hormati Bapak Kiai Wahab selaku pimpinan pondok pesantren apa ya, Miftahul Manan Bumi Ayu. Kemarin beliau ke tempat ayah Bu, malam Senin, pertama kali hujan-hujanan. Rupanya malam ini beliau pun ikut merasakan cinta sehingga bisa hadir bersama dengan kita. Insya Allah nanti di tempat beliau ayah juga punya acara tanggal 12 Januari di pondok pesantren Miftahul Manan Bumi Ayu. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Dayat yang dari Cilibur, Bapak Ustadz Syarifuddin. Ini biar kenal aja ya,
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jangan sampai para kiai, para imam, para guru satu sama lain tidak saling mengenal, sehingga kehabisan bensin di jalan, padahal itu kiai dicuekin sama jamaah. Betul nggak itu? Nah, makanya dipajangin di atas bukan berarti golek. Maksud dan tujuan biar saling biar tahu, oh ini loh kiai yang dari sini, oh ini loh guru-guru yang dari sini. Betul? Karena apalah artinya aku, wahai saudaraku, tanpa adanya engkau dan para kiai, ayah ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Tadi saya cerita dengan Kiai Ahmad di dalam, jujur ayah bisa sampai seperti ini saja bingung. Kenapa bingung? Karena memang tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada pula yang namanya impian akan memiliki saudara sebanyak ini di wilayah Brebes. Betul? Dan bukan hanya wilayah Brebes, Jawa Tengah dari Purbalingga, Jogja, ya, Demak, Jepara, banyak terhampar di sana. Modal ayah cuma satu kemana-mana, memegang kuat apa yang diajarkan oleh guru. Apa itu? Memasyarakatkan dzikir dan mendikirkan masyarakat. Ini saja. Karena aku sangatlah percaya Sirrur Rabbani ala lisanil ustadi, rahasia Allah itu terletak kepada lisannya guru. Makanya mumpung masih ada guru yang manapun, siapapun, baik di kampung ini, di desa ini, ataupun dimanapun, ayo berbuat baiklah kalian kepada guru-guru kalian. Mumpung kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Setuju? Setuju? Ada guru jasmani, ada juga guru rohani. Siapa guru rohani? Guru yang tidak melepaskan diri kita hatta sedetik pun kepada Allah. Ini yang disebut dengan murabbi ruh, penyambung ruh kita kepada Allah. Ini yang akan menjadi penentu selamat atau tidak hidup kita dunia dan akhirat. Agar apa yang kau lakukan, agar apa yang aku lakukan, ke sawahkah kamu, ke pasarkah kamu, dagangkah kamu, ngajarkah kamu, bisniskah kamu, jangan pernah kau lupakan bahwa di balik kerja perbuatanmu di situ ada Allah Subhanahu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ini terkadang kalau kita lagi seneng baru ingat Allah, alhamdulillah nikmat anugerah yang besar. Betul gitu. Tapi giliran kita diberi sulit oleh Allah, terkadang kita nyalahin Allah. Bahkan ada yang tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada usahanya, lebih percaya kepada dukun. Betul apa tidak? Lebih percaya kepada yang lain. Padahal la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua terjadi, apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan terjadi melainkan semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu. Akur. Makanya yuk kenalin guru-gurunya ya. Ada Kiai Syarif dari mana, Papua? Apa? Oh iya, Paguyangan, kok jadi Papua, jauh amat tuh. Dari Paguyangan. Juga ada Kiai Cahya dari Ciduat. Ciduat itu di sini, Bu. Ketanggungan sini, ya, dekat. Makanya tadi kalau Kiai Cahya datang belakangan, pulangnya subuh dia. Soalnya paling dekat. Setuju nggak? Nah, ini guru-guru kita hadir di tempat ini untuk mendoakan kita. Ini acara luar biasa, walimatul. Acara apa ya Pak Saha? Walimatul arus. Tapi didatengin pengajian, didatengin kiai, ini hebat apa tidak? Bagus apa bagus? Kenapa? Karena rumah tangga yang manapun, sebelum kita melangkah kepada yang lebih jauh, agama adalah pondasinya. Lalu apa itu agama? Agama adalah aturan yang mengatur tata cara kita bagaimana menjalankan hidup. Karena rumah tangga bukan hanya mengejar samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau bicara soal samawa, ayam saja sudah samawa. Percaya? Pernah lihat ayam?
Kalau emaknya habis ngelahirin, itu yang namanya anak ngikutin di belakang. Betul. Rukun ayam, kambing pun rukun. Betul. Nah kalau ada masyarakat di sini nggak rukun kalah sama ayam sampean, betul apa enggak? Kalau ada masyarakat di sini tidak mau akur, berarti kalah kita dengan binatang. Kalau kambing saja mau akur, kalau ayam saja mau akur, masa kita manusia nggak mau akur? Betul apa betul? Apa yang kita perselisihkan wahai saudaraku? Piring dan sendok itu biasa, selalu ketemu dan ada suara, betul apa tidak? Di dalam lingkungan itu biasa, satu sama lain ada perselisihan pendapat, ada perbedaan pendapat, itu biasa. Tapi jangan lantas dari pemikiran yang berbeda menimbulkan perpecahan di antara kita. Setuju? Setuju? Kemarin waktu saya tadi malam mau pengajian di Majelis Al-Misbah, tempat teman saya, di jalan ada WA, lanjut, ayah bagaimana mensikapi kondisi bangsa ini, mana yang harus kita ikuti, mana yang baik dan mana yang salah. Lalu saya jawab, saya sampaikan juga semalam kepada jamaah, kita ini tidak pernah tahu, betul apa enggak? Ayah tidak pernah tahu dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini. Kalaupun aku tahu, cuman tahu dari TV dan media sosial. Karena saya tidak pernah kenal dengan pejabat-pejabat yang di atas, saya pun tidak pernah kenal dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di atas. Namun aku tekankan satu hal kepadamu wahai saudaraku yang aku cinta, yang malam hari ini hadir, tolong pegang baik-baik. Apa? Kita berbaik sangka saja kepada siapapun. Setuju? Setuju? Doakan andaikan ada saat ini di bangsa kita, di negara kita yang memiliki perbedaan pendapat, yang memiliki perbedaan pandangan, kita doakan mudah-mudahan tujuan mereka itu baik. Mudah-mudahan tujuan mereka baik. Karena saya yakin apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka ajak kepada kita, tujuannya adalah baik, maka tugas kita jamaah manakib, kita tidak perlu ikut-ikutan, cukup kita doakan siapapun yang berselisih, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Allahumma, tenang ini enak, rukun itu enak, betul? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling menghormati, saling menghargai, pejabat menghormati rakyatnya, rakyat menghormati pejabatnya, kiai menyayangi santrinya, santri menyayangi kekiainya, maka akan terjadi lingkungan kita yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau bicara beda, ini di kiai di panggung saja sudah beda-beda. Beda apa sama? Beda. Nama saya Nandang, nggak ada nama kiainya, yang ada pemain bola itu, betul nggak? Rambutnya gondrong sendiri, iya apa tidak bu? Beda. Kalau bicara beda, memang semua beda, dan memang manusia dibikin beda oleh Allah. Ini adalah sudah bagian daripada sunatullah. Maka mari perbedaan itu jangan malah lantas kita saling jotos satu sama lain. Lewat perbedaan itu mari kita pererat tali persilaturahmi, ukuah Islamiyah, ukuah watoniyah di antara kita. Setuju? Setuju? Silahkan kau berbeda partai, itu hak kalian. Yang senang PDI silahkan dengan PDI-nya, yang senang PKB silahkan dengan PKB-nya, yang sedang dengan Golkar silahkan dengan Golkarnya. Tapi perlu kalian catat bersama-sama, mau Golkar, mau PDI atau apapun itu, semua adalah bangsa bangsa Indonesia. Akur? Akur? Kalau ada di dalam perselisihan agama, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada terjadi perselisihan di dalam politik dan bernegara, kita kembali kepada para pahlawan-pahlawan kita. Wahai saudaraku yang aku cinta, Indonesia dimerdekakan tidak bim selabim abrak-gedabrak. Bener nggak? Nggak lang ujuk-ujuk kalau kata orang Bekasi, nggak ujuk-ujuk merdeka, nggak langsung ada Indonesia Raya.
Betul? Indonesia tanah airku. Tidak langsung seperti itu. Karena bangsa Indonesia yang kita rasakan begitu aman saat ini lewat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa ini, yang rela mengorbankan hartanya, yang rela mengorbankan nyawanya, yang rela mengorbankan keluarganya. Hanya satu yang mereka harapkan, bagaimana kita sebagai penerus bangsa ini berada dalam kemakmuran dan kemajuan. Hatta mereka harus berdarah, hatta mereka harus mati, hatta mereka harus kehilangan keluarga. Mereka semua itu diperjuangkan, semua itu dikorbankan, hanya ingin melihat kita, wahai saudaraku, bahagia dan rukun. Maka jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan itu. Mari kita isi kemerdekaan. Pemerintah jangan selalu menyalahkan pemerintah, betul apa tidak? Kekurangan pasti ada, karena pemerintah kita juga memang manusia, bukan malaikat, betul? Kesalahan pasti ada, tapi tidak selalu salah, karena pemimpin kita juga bukan setan. Iya apa tidak? Kita tak perlu melihat kelebihan dan kekurangan. Mari kita sebagai umat Islam sadari, siapapun dia tetap adalah pemimpin kita yang wajib kita junjung tinggi-tinggi sebagai simbol dari negara ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mudah-mudahan ya bangsa kita kondusif. Corona masih ada apa tidak? Di TV ya. Corona ada tapi di TV. Di sini alhamdulillah nggak ada. Amin. Semua sehat yang hadir. Semua sehat yang hadir. Kenapa? Karena kita nggak punya kepentingan apa-apa. Betul Bu? Ayah datang ke sini nggak punya kepentingan, para kiai hadir juga nggak punya kepentingan apa-apa, jamaah juga datang tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya satu, malam ini kita ingin zikir bersama-sama kepada Allah. Betul apa enggak? Nggak ada, karena kita cinta kepada agama, kita cinta kepada lingkungan, maka lewat Sohibul Bait di tempat ini kita dimediasi untuk bisa zikir, silaturahmi, ketemu dengan para kiai, lalu kita berdoa bersama-sama kepada Akur. Memang kadang-kadang orang kota yang bikin susah ya Bu, iya nggak Bu? Akhirnya orang kampung awah ikut-ikutan politik, lagi menak bawang, lagi nanam bawang di pinggiran galengan tuh ngobrol, ngomongin politik, padahal taunya dari YouTube. Tahu nggak Bu, yang untung itu yang punya konten. Iya kan nggak? Ibu nonton YouTube belum tentu bener, yang mana yang salah, yang mana yang benar kita nggak tahu, lalu kita percaya kata yang punya konten. Alhamdulillah, memang sengaja itu semua dibuat agar dia punya penghasilan besar. Kita mata tetangga jadi ribut. Akur, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga yang hadir sekali lagi Allah tambahkan sehat yang barokah. Amin Allahumma. Sebelum ayah lanjut, mari kita wiridan dulu ya, sebentar ya. Ikutin supaya tambah berkah. Acara malam ini semoga tambah lancar ya. Yang punya hutang datang ke tempat ini, dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah. Yang punya masalah rumah tangga diberikan penyelesaian di dalam urusan rumah tangganya. Yang punya urusan tani, semoga taninya ditambah barokah. Yang sakit-sakit semoga Allah berikan sehat. Yang hatinya sakit juga disembuhkan oleh Allah. Ada yang hatinya sakit, kayaknya lebih banyak yang sakit hati. Makanya kata Maggie Jet begini, lebih baik sakit hati. Gimana? Gitu sebalik apa? Lebih dari gimana? Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biarpun teu apal.
Tapi kalau kata saya sakit gigi juga jangan Bu, sakit juga. Ya lagian jamaah manakib kalau masih sakit hati payah banget sih. Iya Bu, jamaah manakib sudah sekian tahun istiqomah masih sakit hati, payah banget, ngajinya kemana aja sih? Kan sudah diajarin sama kiainya ke depan, al, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Udah diajarin Allah semua masih sakit hati, payah amat lu. Betul apa betul? Ini yang ngomongin ayah bukan cuman orang sini nih. Dan gak mungkin semuanya pro sama saya. Bener gak? Berapa desa yang ngomongin saya? Berapa kecamatan yang bahas saya? Berapa kabupaten yang membahas saya? Kalau saya pikir-pikir omongan orang, kurus saya jamaah. Betul? Akhirnya makan gak enak, tidur gak enak, punya barang satu-satunya gak mau bangun. Karena kita selalu ngedengerin ucapan orang. Kalau kamu mampu untuk menerima ucapan orang lain, ya kamu terima. Kalau kamu gak sanggup, lebih baik abaikan saja, anggap saja knalpot motor butut. Akur, sudah cuek saja. Hidup tataplah ke depan. Biasa, yang senang pasti ada yang tidak senang. Yang cocok pasti ada yang tidak cocok. Ada siang pasti ada malam. Betul? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Hidup tuh cuma dua Bu, langit pasangannya bumi. Betul? Ke kiri pasti ke kanan, siang pasti malam. Kalau kesampaian nggak percaya, tungguin malam ini, besok siang pasti datang. Kalau nggak mati. Betul? Ngerti maksudnya? Miskin tidak selamanya miskin, susah tidak selamanya susah, dihina tidak selamanya dihina. Tatkala hinaan itu datang, tatkala kesusahan itu datang, tatkala kemiskinan itu datang, terima dengan senang hati. Cepat atau lambat, susah, miskin dan tidak enak itu pasti akan berlalu. Percaya itu? Percaya itu? Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ki Ahmad waktu di Karangsalam. Beliau menceritakan bagaimana kupu-kupu, ya, sebelumnya jadi apa dulu Bu? Sebelum kepompong itu apa dulu? Ulet, hilet. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau ulet nempel di kaca disapu apa tidak? Diusir apa tidak? Kalau ulet nempel di keramik, di teras, dibuang apa tidak? Dibuang. Ulet nempel di kasur, dibuang apa tidak? Dibuang. Inilah takdirnya ulet Bu. Kalau memang orang itu ditakdirkan baru menjadi ulet, mau ditempel di mana saja, tidak akan pernah ada orang yang suka, tidak akan pernah ada orang yang senang. Ustadz, kalau takdirnya masih dimusuhin, kiai masih takdirnya dimusuhin orang Bu, maaf, datang ke rumah orang padahal mau silaturahmi, pintunya sudah ditutup, dianggapnya mau minta sumbangan semen. Bener apa enggak? Bener apa enggak itu? Bapak datang ke rumah tetangga, kalau takdirnya masih jadi ulet, rumahnya akan ditutup rapat-rapat karena dianggap bapak akan bikin susah orang yang didatangi. Lalu bagaimana kita bersikap tatkala kita menjadi ulat? Janganlah engkau berontak. Apa yang kita lakukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narzul gufron. Yuk sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah. Ya Rabb,
ini takdirku ya Allah, ini ketetapanmu ya Allah. Bangun kamu tatkala malam, matur sampean kepada Allah, ya Rob, jika memang dengan hinaan ini ya Allah, jika memang dengan kesulitan ini ya Allah, jika memang dengan kemiskinan ini ya Allah membuat panjenengan cinta kepadaku, berikan aku ridho dan rela menjalankan kehidupan ini. Bisa begitu? Wah, ini malah nyari syariat kemana-mana. Betul? Kurang ajar ini orang. Perlu saya balas. Kira-kira kejahatan dibalas kejahatan, ada udahnya apa tidak? Makanya baginda Rasulullah SAW hebat, bukan hanya diakui oleh saudaranya, bukan hanya diakui oleh sahabatnya, bukan hanya diakui oleh keluarganya. Kenapa? Rasulullah hebat diakui oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena Rasulullah sanggup berbuat baik hatta kepada orang yang memusuhinya. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan orang kampung apa namanya ini? Karangmangu. Orang Karangmangu dibisakan oleh Allah mendapatkan cahaya nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan pernah bisa, wahai saudaraku, jenengan semua tidak akan pernah bisa kalau tidak dibisakan oleh Allah Subhanahu. Kalau jadi ulet, berusahalah kita untuk jadi kepompong. Makanya ulama zaman dulu banyak yang tapak, banyak yang tirakat, mencari gunung, mencari goa. Baginda Rasulullah pun pergi kepada gua Hiro, lalu di situ mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat apa itu? Saat Muhammad berada dalam kesulitan, saat Muhammad perutnya sedang lapar, beliau bersembunyi di dalam goa. Ternyata di situ Allah memberikan wahyu, memberikan petunjuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada bu pelarian kita, bukan orang tua, bukan mertua, bukan tetangga, bukan saudara. Allah dikedepankan di dalam sendi kehidupan ini. Setuju? Datangi Allah. Allah akan senang melihat jeritan sampean. Tetangga belum tentu senang ngedengar jeritan kita. Bener apa enggak? Keluarga belum tentu senang ngedengar jeritan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu nangis kepada Allah, justru Allah akan senang kepada kita. Mau datang kemana? Mau datang ke Allah apa ke mertua? Ke Allah apa ke mertua? Ke Allah apa ke tetangga? Datang ke Allah. Hidup kepunyaan Allah, mati kepunyaan Allah, senang kepunyaan Allah, susah kepunyaan Allah. Maka datanglah kepada Allah. Tirakat bu, diam bu, bangun malam istiqomah setiap malam, manakiban, astagfirullahaladzim li abi wa ummi astagfirullah. Manakiban, kamu tawasul, siapa ulama yang kalian kenal, siapa wali yang kalian kenal, siapa guru yang kalian kenal, tawasuli dia, tawasuli beliau-beliau itu. Kirimkan Fatihah kepada orang tua, kirimkan Fatihah kepada mertua, kirimkan Fatihah kepada guru, kepada ulama, para rasul, para nabi. Maka di situ akan ada sebuah petunjuk dan hidayah untuk hidup kita. Amin Allahumma. Hidup jamaah manakib. Ini duaan. Saya teringat dulu Pak Dayat bu, pakai Dayat nih Karangsalam, asal datang ke tempat ayah nyender di bawah pohon jengkol. Mukanya kusut. Kenapa? Duit kagak punya. Nyender di pohon jengkol, apa yang dia kata? Kenapa Pak Dayat? Lagi prihatin. Prihatin apa Pak Dayat? Krisis katanya. Krisis apa? Krisis cinta. Allah gaya lu, kayak gitu. Saya belain? Tidak. Saya dukung? Tidak. Saya bantu? Tidak. Apa yang saya lakukan? Datangilah Allah. Percuma kamu mengeluh kepada siapapun, karena tidak akan ada yang bisa mengeluarkan masalah dan kesulitan kamu kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu ayah, kalau ada orang datang ke tempat ayah nangis-nangis tuh seneng. Bener gak? Sampai ada bu jamaah tuh datang sampai guling-guling. Kenapa? Lakinya kawin lagi. Jamaah saya guling-guling itu Pak Yai. Kenapa? Kawin lagi suami saya ya. Terus kenapa kamu nangis?
Memangnya dengan kamu nangis suami kamu balik lagi bisa nyerahin yang muda? Belum tentu. Bener apa enggak? Ya habis ya, saya dulu katanya suami saya janji bakal setia, tidak akan menduakan saya, tidak akan meninggalkan saya. Ternyata ya begitu usahanya maju, hatinya berubah ya, apa disebutnya ya, tergoda ya oleh wanita lain. Terus suami kamu di mana sekarang? Lagi senang-senang ya dengan yang muda. Kamu kenapa nangis? Apakah dengan penangis itu akan ada pertolongan Allah? Jika memang dengan nangis bisa menyelesaikan masalah, nangislah sekeras-kerasnya. Betul. Inilah takdir Allah, Bu. Ibu harus bisa menerima, ibu harus bisa, hatinya harus lega, ibu hatinya harus luas. Kenapa? Karena mungkin ini adalah sebuah ujian dari Allah untuk mengangkat derajat ibu. Tapi saya tetap gak bisa menerima, ayah. Datangilah Allah. Kalau kamu tidak bisa menerima saat ini, wajar, karena sulit bagi perempuan yang manapun menerima takdir ketetapan itu. Bener, Bu? Tapi tatkala Allah membisahkan kamu menerima, maka kamu akan diberikan nerima oleh Allah. Tuh, sehari 2 hari masih ngomel, masih marah-marah segala macam. Sekarang apa yang dia katakan? Biarin ya lah, kalau dia di luar kalau di luar laki orang, kalau pulang laki saya, katanya. Orang sini begitu enggak? Hah? Saya potong nih sekalian itu. Iya, Bu. Ada juga yang datang, ayah, suami saya di PHK, suami saya sekarang sudah nggak punya penghasilan, sementara anak saya lagi kuliah, anak saya lagi sekolah, yang nomor 3 yang terakhir sekarang masih sekolah SD, ada yang lagi pesantren. Saya bingung, ayah, bagaimana dengan kehidupan saya, bagaimana dengan nasib sekolah anak-anak saya, sementara suami tidak memiliki penghasilan, saya tidak memiliki pekerjaan. Saya bilang kepada dia, lupakah ibu kalau ibu kepunyaan Allah? Lupakah ibu kalau anak kepunyaan Allah? Lupakah kita kalau saudara itu adalah kepunyaan Allah? Bahwa suami kamu itu kepunyaan Allah? Hatta suami kamu tidak bekerja sekalipun, kalau anak kamu akan diangkat derajat oleh Allah, Allah tidak akan susah memberikan rizki lewat jalan mana saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kata Allah, kamu takwa nerima, suami udah nganggur, hati ibu marah-marah, setiap hari kita berantem, uang tidak ada, rumah tangga acak-acakan, siapa yang rugi? Kita. Lebih baik bagaimana? Mari kita sama-sama matur ke Allah. Barangkali doa bapak tidak didengar, doa mamah yang didengar. Betul. Kalau doa mamah tidak didengar, barangkali doa anak kita yang didengar Allah. Ayo kita sama-sama minta kepada Allah. Kita terima, Pak, takdir ini. Kita jalani hidup ini, Pak. Yakin gak wahai saudaraku? Kata Allah, yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan kepada kalian jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari jurusan yang tidak disangka. Amin. Pulang dari sini duitnya banyak. Yang sakit sehat, yang hadir malam ini kaya semuanya, amin. Kaya jasmaninya, kaya rohaninya, kaya ekonominya, kaya istiqomahnya, kaya cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jaga istiqomah ya, Bu. Jaga istiqomah itu susah, Bu. Ngejaga dan ngerawatnya susah. Banyak jamaah awalnya semangat istiqomah, tujuannya lurus ke Allah, ilahi anta maksudi. Banyak para kiai, para ustadz, para imam awalnya lurus niatnya kepada Allah, tapi begitu punya jamaah mulai hatinya dirusak, mulai pikirannya dirusak, takut kehilangan jamaah, mulai punya kepentingan politik, mulai punya kepentingan pribadi. Secara tidak langsung ngaji tetap ngaji, tapi niatnya sudah belok. Itu wahai saudaraku, hati-hati, karena tujuan dari zikir manakib ilahi anta maksudi, nggak ada kepentingan dengan politik. Tadi saya sama Kiai Holis cerita ngobrol, ayah kalau bisa saya ngindar. Kemarin saya dilamar disuruh jadi Rois Suriah NU,
di kecamatan ya Cikarang Selatan. Saya ngindar, bukannya saya tidak menerima tawaran itu karena saya sombong, bukan, karena saya khawatir tidak menjalankan amanah dengan baik, tidak menjalankan amanah dengan benar. Kedua, saya ini bukan orang alim, ayah ini bukan kiai, ayah ini bukan ustadz, tapi ayah ini adalah santri. Paham gak jamaah ini? Ayah ini bukan orang yang paham tentang agama, ilmu pengetahuan luas, tidak. Saya terang-terangan sampaikan kepada jenengan semua, ayah memang mondok tapi tidak banyak mengetahui ilmu agama. Satu modal saya, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada wali, cinta kepada Rasulullah SAW. Itu aja. Saya kemana-mana dipesan sama guru saya bawa bismillah saja. Kalau walinya Allah dengan bismillah bisa berangkat ke Mekah. Zaman dulu sudah diceritakan. Apakah mukjizat Allah saat ini berkurang? Apakah karomah para wali saat ini berkurang? Apakah barokah para ulama saat ini berkurang? Tidak, wahai saudaraku, jangan khawatir. Kamu barangkali yang belum sholat karena belum fasih bacaan sholatnya, mulai sekarang ramaikan masjid, mau benar mau enggak, yang penting kamu masuk ke dalam masjid. Setuju apa enggak? Ayah, saya pengen manakiban tapi bacaannya saya belum hafal. Gak apa-apa. Ayah, saya pengen kumpul ngaji tapi saya masih doyan mabok. Masuk, gak apa-apa. Betul? Siap? Setuju? Masuk udah. Jablay saja kalau mau masuk pengajian, gak apa-apa kok. Tahu jablay? Tahu jablay? Jablay itu jarang dibelai, alias kiai gitu. Kiai Wahab kan jablay juga. Kebanyakan acara di luar. Boleh bu, karena manakib adalah bahrun bila sahil, lautan yang tak bertepi. Siapapun kamu mau masuk ke dalam zikir manakib, hatta kamu tukang judi, tukang ngadu ayam, ya, ngelawan kepada suami, bantah kepada orang tua awalnya, lalu kamu diberi hidayah malam hari ini, besok ingin ikut zikir bersamaku, ayo duduk, jangan perlu malu wahai saudaraku. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, siap menerima siapapun tanpa pandang bulu. Siapa tahu hari ini kamu rusak, justru besok yang menyelamatkan orang tua kamu, justru kamu yang rusak saat ini. Amin Allahumma. Kita nggak pernah tahu bu, nasib orang besok mau jadi apa. Ada yang sekarang jadi kiai, jadi ulama hebat, besok matinya su'ul khotimah, ada apa tidak? Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli